Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Faiz, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi UMKM produksi tempe pada Didi Jaya. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Abdul Haule Mulki Madani, yang kedua Alpiandi, yang ketiga Doni, yang keempat Maulana. Berikutnya saya sendiri Maudafa, dan terakhir Muhammad Reja Kepalepi. Next, di sini ada profil perusahaan. Didi Jaya adalah pabrik tempe yang didirikan tahun 2014 di daerah Jati Baru, Cikarang Barat. Pabrik tempe Didi Jaya berdedikasi untuk menyediakan produk berkualitas tinggi. Dengan pengalaman bertahun-tahun, pabrik Didi Jaya mengutamakan bahan baku terbaik dan proses produksi yang terjamin kebersihannya. Komitmen kami terhadap inovasi dan kepuasan pelanggan membuat Didi Jaya menjadi pilihan utama untuk kebutuhan tempe mentah yang segar dan lezat. Next, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana memastikan bahwa BMC diterapkan secara berkelanjutan dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Yang masalah kedua yaitu ada apa tantangan utama yang dihadapi pabrik tempe Didi Jaya dalam menerapkan BMC dalam model bisnis mereka. Yang ketiga yaitu apa strategi yang diperlukan untuk memitigasi risiko yang terkait dengan penerapan BMC, seperti perubahan dalam rantai pasokan atau perubahan regulasi. Berikutnya ada tujuan. Tujuan ada 4. Yang pertama itu membantu pabrik tempe untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan dengan lebih baik sehingga mereka dapat memberikan produk tempe yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua yaitu dengan BMC, pabrik tempe dapat memiliki pandangan yang lebih jelas dan terstruktur tentang model bisnis mereka, yang dapat meningkatkan fokus efektivitas operasional mereka. Yang berikutnya nomor ketiga, dengan adanya BMC mungkin dapat membantu pabrik tempe Didi Jaya untuk merancang model bisnis yang lebih adaptif, yang dapat berubah seiring waktu dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Yang keempat, pabrik tempe Didi Jaya dapat mengidentifikasi sumber daya kunci yang diperlukan dalam mengelola agar lebih efisien sesuai dengan BMC. Berikutnya ada luaran. Luaran yang diharapkan oleh pabrik beras Didi Jaya meliputi diantaranya reputasi pabrik tempe Didi Jaya, peningkatan pendapatan, dan berkelanjutan lingkungan. Next, yaitu ada manfaat. Manfaat yang diharapkan diantaranya peningkatan dalam efisiensi produksi, kualitas, dan inovasi yang diharapkan agar unggul dalam kompetitif pasar. Peningkatan loyalitas dan kepuasan pelanggan, serta pengembangan dalam usaha pabrik tempe. Next, apa sih itu BMC? BMC juga dikenal sebagai bisnis model kanvas. Adalah alat yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan atau proyek. BMC adalah kerangka kerja berbentuk kanvas, atau kanvas yang terdiri dari 9 blok utama yang masing-masing menggambarkan komponen utama dari model bisnis. Next, berikutnya ada 9 elemen BMC. Yang pertama itu ada Key Partners, yang kedua Key Activities, Value Proposition, Customer Relationship, Customer Segment, Key Resource, Channel, Cost Structure, dan yang terakhir ada Revenue Stream. Berikutnya, ini merupakan contoh dari penerapan bisnis model kanvas BMC pada UMKM produksi tempe. Next, di sini ada penerapan BMC. Yang pertama itu ada Key Partners. Key Partners adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam operasional agar bisnis yang dijalani sukses. Key Partners pabrik tempe Didi Jaya adalah KOPTI, Koperasi Produsen Tahu Tempe. Yang berikutnya ada Key Activities. Key Activities adalah aktivitas inti yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis, seperti produksi, pemasaran, atau distribusi. Key Activities pabrik tempe Didi Jaya meliputi membeli bahan baku di KOPTI,
melakukan pengecekan kualitas seperti bahan baku, produksi pembuatan tempe seperti merebus kacang kedelai, peredam kacang kedelai, dan lain-lainnya. Melakukan pelatihan karyawan. Berikutnya di sini ada value proposition, mendeskripsikan atau nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Value proposition di pabrik tempe Dedi Jaya yaitu kualitas produk bahan baku yang berkualitas, harga relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat, mengandung gizi yang tinggi, terutama sumber protein nabati dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan. Yang berikutnya ada customer relationship, menjelaskan jenis hubungan yang akan dibangun dengan pelanggan, seperti dukungan pelanggan, layanan purna jual, atau interaksi lainnya. Customer relationship di pabrik tempe Dedi Jaya yaitu mempertahankan kualitas tempe, setiap pelanggan diperlakukan secara sopan dan ramah, owner langsung melayani konsumen, mendapatkan potongan harga untuk dijual kembali, dan pengiriman tepat waktu. Next, di sini ada customer segment. Bagian ini cukup mencakup siapa target pasar atau pelanggan. Ini membantu untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda yang Anda layani. Customer segment di pabrik tempe Dedi Jaya yaitu semua kalangan dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan. Berikutnya ada key resource, mencakup sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti personil, peralatan, teknologi, atau aset lainnya. Key resource pada pabrik tempe Dedi Jaya yaitu tempat produksi, alat produksi seperti alat untuk merebus kedelai, SDM. Berikutnya ada channel, cara memasarkan dan menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini berupa penjualan langsung, penjualan online, melalui mitra atau saluran lainnya. Channel pada pabrik tempe Dedi Jaya, pedagang yang ada di pasar, warung yang menjual sayuran, atau media sosial berupa WhatsApp. Next, di sini ada cost structure, adalah biaya yang terkait dalam pelaksanaan bisnis, termasuk biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional, dan lainnya. Cost structure pada pabrik tempe Dedi Jaya yaitu pembelian bahan baku, biaya produksi pengolahan, dan gaji karyawan. Berikutnya ada revenue stream, mengidentifikasi bagaimana bisnis akan menghasilkan pendapatan, apakah melalui penjualan langsung, langganan, iklan, atau sumber pendapatan lainnya. Revenue stream dapat dalam pabrik tempe Dedi Jaya adalah produksi dan penjualan tempe. Next, mengapa perlu BMC dalam bisnis? Bisnis model Canvas sangat bermanfaat bagi bisnis karena membantu pengusaha dan pemilik bisnis dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan model bisnis mereka dengan lebih efisien. Berikut adalah manfaat BMC dalam bisnis. BMC mampu membantu pemilik bisnis memvisualisasikan dan menggambarkan setiap elemen penting dari model bisnis mereka dalam satu gambar, membuat lebih mudah dipahami oleh manajemen, karyawan, dan orang lain. Berikutnya, membantu dalam menetapkan prioritas dan fokus, memungkinkan pemilik bisnis untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Yang terakhir, dengan BMC, pemilik bisnis dapat mengukur kinerja bisnis dan melihat apakah model bisnis yang ada berhasil atau perlu disesuaikan. Berikut pembagian tugasnya dan dokumentasinya. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.